Di zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang terletak di wilayah yang jauh di selatan, hiduplah seorang ratu yang bijaksana dan cantik bernama Balqis. Kerajaannya dikenal dengan kekayaan, kemewahan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ratu Balqis memerintah dengan adil dan cerdas, menjaga keharmonisan dan kemakmuran di kerajaannya. Di tanah yang jauh dari kerajaan Balqis, terdapat seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya, kekuatan, dan kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Beliau adalah raja dari Bani Israel dan juga seorang nabi yang mampu berkomunikasi dengan berbagai makhluk, termasuk hewan, burung, dan bahkan jin. Kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman menyebar jauh dan luas hingga sampai ke telinga Ratu Balqis. Suatu hari, Ratu Balqis mendengar berita tentang kebesaran dan kehebatan Nabi Sulaiman. Kabar ini sangat menarik perhatian dan rasa ingin tahunya. Beliau memutuskan untuk menguji kebijaksanaan Nabi Sulaiman dengan mengirimkan hadiah-hadiah yang sangat mahal dan berharga, berharap untuk melihat bagaimana reaksi dan sikap Nabi Sulaiman terhadap hadiah-hadiah tersebut. Ratu Balqis mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat berharga seperti perhiasan, emas, dan barang-barang mewah lainnya. Lalu mengirimkan utusannya untuk menyerahkan hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya yang tinggi mengetahui maksud dari hadiah-hadiah tersebut dan memahami bahawa ini adalah ujian dari Ratu Balqis. Setelah menerima hadiah-hadiah tersebut, Nabi Sulaiman tidak hanya menerima dengan penuh rasa syukur, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan kepada Ratu Balqis. Beliau mengirimkan utusan kembali kepada Ratu Balqis dengan sebuah pesan. Wahai Ratu Balqis, kamu telah mengirimkan hadiah-hadiah yang sangat berharga. Namun, aku ingin memberitahumu bahawa kekayaan dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kebijaksanaan dan petunjuk Tuhan. Aku mengundangmu untuk datang ke tempatku agar kamu bisa menyaksikan kekuatan dan kebesaran Tuhan. Ratu Balqis sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk mengunjungi istana Nabi Sulaiman. Beliau mempersiapkan perjalanan yang sangat mewah, membawa banyak pengikut dan segala sesuatu yang mungkin diperlukan untuk perjalanan tersebut. Dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis melihat berbagai fenomena alam yang luar biasa dan mulai merenungkan kekuasaan Tuhan. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis terpesona dengan keindahan dan kehebatan istana yang dibangun dengan teknologi dan kebijaksanaan yang sangat maju. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balqis dengan penuh rasa hormat dan mengajaknya berkeliling istana dalam kunjungan tersebut. Nabi Sulaiman menunjukkan kebijaksanaannya dengan berbagai cara, termasuk kemampuan luar biasa dalam memerintah dan berinteraksi dengan makhluk lain. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah ketika Nabi Sulaiman menunjukkan sebuah contoh dari kebijaksanaannya. Beliau meminta Ratu Balqis untuk duduk di sebuah kursi yang sangat mewah. Namun, kursi itu terlihat seolah-olah sedang bergerak atau mengubah bentuk. Ratu Balqis tercengang dan bertanya-tanya tentang bagaimana hal tersebut mungkin terjadi. Nabi Sulaiman menjelaskan bahawa ini adalah salah satu dari banyak tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Ketika Ratu Balqis melihat seluruh kemegahan dan kebijaksanaan yang dipamerkan oleh Nabi Sulaiman, hatinya terbuka
ia mulai memahami bahawa segala sesuatu yang ia miliki di kerajaannya tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Ia merasa malu karena sebelumnya hanya mengandalkan kekayaan duniawi dan melupakan hal yang lebih penting, yaitu kebijaksanaan dan petunjuk Tuhan. Setelah mengalami semua ini, Ratu Balqis menyadari kesalahannya dan mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nabi Sulaiman dan mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti petunjuk Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima pengakuan dan pertobatan Ratu Balqis dengan penuh sukacita dan memintanya untuk terus memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ratu Balqis kembali ke kerajaannya dengan hati yang penuh rasa syukur dan kesadaran baru. Ia melanjutkan pemerintahannya dengan kebijaksanaan yang lebih mendalam dan mengajarkan rakyatnya tentang kebesaran Tuhan serta pentingnya mengikuti petunjuknya. Kerajaan terus berkembang dan makmur dengan cara yang lebih adil dan bijaksana. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis mengajarkan kita banyak hal. Ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan dan pengetahuan yang benar berasal dari Tuhan, dan kekayaan duniawi tidak ada artinya dibandingkan dengan petunjuk dan kebesarannya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran dan pertobatan, serta bagaimana membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan menjalani kehidupan yang lebih baik.